Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi lagi tentang resiko gagal bayar ataupun resiko galbay di aplikasi EasyCash. Dimana di video ini saya akan menjelaskan misalkan teman-teman telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi EasyCash ya. Karena di sini saya mempunyai aplikasi EasyCash yang masih belum dibayar ya, atau masih belum lunas sampai hari ini teman-teman ya. Nah, seperti apa sih resiko galbay di aplikasi EasyCash ini? Apakah ada DC yang datang ke rumah? Apakah sebar data? Jadi di video ini saya akan berbagi sesuai pengalaman teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti biasa buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya teman-teman ya, agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel Markas Pinjol. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas teman-teman ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan ya. Yang pertama-tama untuk aplikasi EasyCash ini teman-teman, aplikasi pinjaman online yang sudah resmi OJK ya. Artinya sudah legal dan bukan pinjaman online ilegal ya. Jadi sudah resmi OJK. Oke, di sini saya tidak mengajarkan untuk tidak bayar ataupun gagal bayar, tidak. Di sini saya cuma berbagi sesuai pengalaman resiko apa yang kalian akan terima. Misalkan telat bayar ataupun galbay di aplikasi EasyCash ini, ya. Oke, langsung saja di sini teman-teman lihat di bagian ya, di bagian pojok kiri atas. Di sini tagihan belum dibayar 19.140.000 ya. Jadi nominalnya ini sudah stop di 19.140.000 ya. Jadi lumayan besar ya untuk aplikasi EasyCash ini tidak dibayar ya. Nah, kemudian untuk keterlambatan di sini 411 hari ya. Artinya sudah satu tahun lebih teman-teman tidak dibayar. Oke. Nah, tanggal jatuh tempo tanggal 11 bulan 12 2022. Jadi sudah 1 tahun lebih nggak dibayar, tagihan 19 juta ya. Oke, nah di sini ada sekitar 5 cicilan teman-teman ya. Jadi 5 cicilan ini yang pertama sudah lewat, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Jadi percicilan ini beda-beda ya. Ada yang 4 juta, ya cicilan yang kedua 4.300.000, yang ketiga 3.700.000, dan yang keempat 3 juta, dan yang kelima 2 juta ya. Jadi beda-beda. Totalnya keseluruhan ya, ini sudah plus bunga atau denda, itu sudah mencapai 19 juta. Jadi untuk aplikasi EasyCash ini teman-teman, ini sudah berhenti di 19 juta ya. Jadi sudah stop. Oke, resikonya seperti apa Bang kalau kita gagal bayar ataupun galbay di EasyCash? Resiko yang pertama seperti biasa, misalkan teman-teman mau jatuh tempo ya, ataupun sudah telat ya 1 hari bahkan 1 minggu, sudah pasti kalian akan ditelepon, dihubungi melalui WA, melalui SMS, melalui telepon seluler, kayak gitulah. Ya, jadi nomor yang kalian daftarkan itu akan dihubungi oleh pihak aplikasi tersebut, misalkan teman-teman tidak bayar ya. Jadi telat 1 hari, 1 minggu, 2 minggu, kalian akan dihubungi terus menerus ya. Bahkan kalau kalian telat 1 hari ya, bahkan sampai 2 minggu, itu masih gencar-gencarnya kalian ditagih oleh aplikasi tersebut gitu. Bahkan kalau kalian sudah lewat dari 3 minggu, biasanya sudah ada semacam kayak DC mau datang, kayak gitu sudah ya. 3 minggu ke atas itu biasanya sudah ada ya, WA DC mau jemput dana ya, siapkan dana full, kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman banyak yang komentar, yang paling takut ataupun panik biasanya kalau sudah lewat 3 minggu baru dapat WA katanya DC mau datang ya. Tim kolektor mau meluncur ke rumah Anda sekarang ini ya. Kalau Anda nggak bayar, nggak melunasi hari ini, terpaksa kami ya tim lapangan mau jemput dana. Biasanya kan seperti itu kalau dapat WA ataupun telepon. Nah, di sini saya sarankan buat teman-teman, misalkan kalian sudah lewat dari 2 minggu ke atas, dapat WA, dapat telepon kayak DC mau datang, tim kolektor mau jemput dana, misalkan ini ya, kalian nggak usah panik ya. Kenapa Bang nggak usah panik? Iya, nggak usah panik, itu nggak bakalan datang untuk DC-nya ya.
Jadi kebanyakan teman-teman yang sudah dapat WA, bahkan dapat surat biasanya dari WA, itu yang bikin panik kalian sebenarnya. Untuk pengalaman saya pribadi, untuk aplikasi EasyCash sejauh ini masih aman, tidak ada DC lapangannya, ya. Karena yang saya infokan ini, waktu telat 2 minggu ke atas memang sempat dapat WA DC mau datang, tim kolektor mau jemput dana, ya sama, ya kayak kalian itu, ya. Kalau kalian nggak pernah gagal bayar di EasyCash, misalkan kalian awal lah ya, pastinya kalian panik bertanya-tanya, bang apakah ada DC-nya? Bang daerah saya apakah ada DC-nya? Seperti itu. Jadi kalian nggak usah panik, itu sudah biasa dari dulu, karena pengalaman saya waktu itu mulai telat dari 3 minggu sampai 1,5 bulan memang sempat dapat WA kayak gitu, tapi nyatanya sampai sekarang nggak ada yang namanya DC. Tapi waktu telat 2 bulan, kurang lebih 2 bulan ya, itu pernah ada surat yang datang ke rumah ya. Nah, jadi dapat surat teman-teman dari pihak EasyCash, bukan melalui WA tapi surat ya. Tapi pengantarnya ada, tapi bukan DC loh ya, surat ya, surat tagihan semacam seperti itu. Jadi bukan DC. Kalau DC kan biasanya menagih kayak bawa ID card ataupun apa kayak gitu. Itu enggak, cuman dapat surat dari pihak aplikasi. Ya bahwasanya disuruh melunasi lewat surat itu, bukan melalui WA, tapi ada orang yang ngantarkan. Tapi bukan DC lapangan teman-teman. Itu seingat saya kira-kira hampir 2 bulan. 2 bulan kalau nggak salah ya, kurang lebih seperti itu. Jadi pernah dapat surat, tapi sebagian dari subscriber saya banyak juga yang gagal bayar, tapi nggak ada yang dikirim surat, ya. Nah, kalau saya dapat surat, tapi bukan DC teman-teman ya. Nah, sebagian dari teman-teman subscriber juga ada yang dapat surat, ada sebagian. Nah seperti itu, jadi kayak gimana gitu loh ya. Jadi buat teman-teman nggak usah takut, karena aplikasi ini ya sepengalaman saya sampai detik ini, sampai di 2024 ini, masih belum ada DC-nya sih teman-teman. Harusnya kalau aplikasi ini memang ada DC-nya, kalau saya pikir itu harusnya kalau memang ada DC-nya, itu harusnya datang kalau kita sudah telat 2 bulan bahkan 3 bulan biasanya ya. Tapi ini sampai sekarang nggak ada yang datang. Jadi untuk aplikasi ini buat teman-teman, saya infokan ini tidak ada DC-nya. Ini tagihan besar loh teman-teman. Harusnya kalau memang ada DC-nya dia datang, ya kan? Jadi 19 juta, bayangkan, ini sampai sekarang aman. Nah, pertanyaan yang dari teman-teman subscriber biasanya pastinya seperti ini. Abang daerah mana? Nah, di sini saya akan jelaskan juga. Ini daerah Jogja ya. Jogja teman-teman ya. Jadi aman sampai sekarang. Cuman pernah dapat surat dari pihak aplikasi tersebut 1 kali. Setelah itu nggak ada lagi sampai sekarang, dan sudah hampir 1,5 tahun aman-aman saja ya. Jadi untuk DC lapangan ya, sampai sekarang, sampai detik ini, sampai di 2024 ini, saya masih belum dapat informasi kalau aplikasi EasyCash ini ada DC lapangannya. Seperti itu teman-teman ya. Dan kemudian untuk sebar data ataupun menghubungi di luar pondar ya, itu yang sering juga ditanyakan oleh teman-teman subscriber. Sebenarnya kalau masalah sebar data itu nggak ada sih kalau pinjol legal teman-teman. Cuman teman-teman biasanya ada sebagian yang diteror seperti itu, mau disebar data. Sebenarnya itu hanya nakut-nakuti aja sih. Kalian nggak usah panik lah ya, nggak usah terlalu takut ya. Biasanya kalau pinjol legal itu cuma nakut-nakuti aja agar kalian membayar kayak gitu ya. Jadi agar kalian membayar, nggak bakalan ya, ataupun menghubungi ke seluruh kontak kalian nggak bakalan ya. Kalaupun ada, bang saya ada misalkan 1 atau 2 orang, biasanya seperti itu, 1 atau 2 orang lah. Tapi kalau ke seluruh kontak nggak bakalan ya. Jadi seperti itulah teman-teman resiko galbay di aplikasi EasyCash. Buat teman-teman yang saat ini tidak mampu bayar atau sudah nggak bekerja lagi, akhirnya nggak bisa melunasi, kalian nggak usah panik ya. Misalkan dapat WA kayak gini, gimana bang? Apa benar DC datang? Itu nggak bakalan ya. Jadi kalau DC memang ada, sebenarnya nggak bakalan WA ataupun telepon. Biasanya senyap dia datangnya ya, tiba-tiba ada di rumah kayak gitu. Ya, seperti itu. Jadi kalau kalian misalkan dapat WA kayak apapun, itu hanya nakut-nakuti. Seperti itulah resiko gagal bayar di aplikasi EasyCash. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.